Sampean bertanya ke saya. Iya. Sekarang saya ganti tanya ke sampean. Nggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Sampean dapat info dari mana kalau hajinya di Segoro Kidul? Saya malah baru dengerin. Saya malah baru dengerin. Saya ini dapat info di Twitter satu, terus yang kedua di grup-grup WA saat sebulan belakangan ini sedikit jadi perbincangan. Nah, itu yang info itu saya dapat dari sana, Pak Alex. Nah, tapi saya sempat tanya ke teman saya di Jombang yang juga warga Sidikiyah, dia bilang, loh, kata siapa enggak haji? Wong biasanya kalau Kiai Muchtar berangkat haji itu kumpul semua tasyakuran di pondok gitu, diundang semua berkumpul di sana gitu. Istilahnya melepas Kiai Muchtar gitu mau berangkat haji. Gimana sebenarnya ya? Gini. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa itu diterangkan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, jika datang kepadamu orang yang fasik, binaba'in dengan membawa berita, fatabayyanu, maka tabayunlah, cross check lah, ya. Jangan setiap berita yang beredar, apalagi dunia online sekarang ini udah membabi buta, ya, masif, ya, hoax, ya, banyak, liar sekali. Liar, ya banyak ungkapan-ungkapan, berita-berita yang memfitnah Sidikiyah, angger itu loh, asmuni, maksudnya itu asal muni. Itu. Jadi ya mungkin itu dijadikan kesempatan oleh para pelaku ya netizen itu ya untuk apa ya, karena Sidikiyah ini sekarang sedang viral, sedang banyak diperbincangkan. Nunut tenar dengan membuat berita-berita yang apa ya, yang dalam tanda kutip itu heboh, ya, dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Itulah yang sekarang ini terjadi. Iya, betul. Dan saya berharap semua pemirsa, semua warga Indonesia, semualah, mari kita berpikir dewasa, bijaksana, ya. Semua berita janganlah langsung ditelan, ya. Dan jangan langsung ditolak, ya. Diteliti, ditabayun, di cross check kebenarannya, ya. Contoh lagi, ada berita beredar di media massa bahwa Sidikiyah itu mengajarkan radikalisme. Banyak diperbincangkan, mengajarkan radikalisme. Gini aja, orang-orang yang ngomong gitu suruh aja datang ke pondok Sidikiyah. Nggak usah banyak komentar, suruh aja membuktikan sendiri, datang ke lokasi, ke pesantren Sidikiyah, lihat secara langsung, fakta nanti yang bicara. Nanti biar fakta yang bicara. Udah, dibuktikan aja. Apakah benar Sidikiyah itu radikalisme? Silakan datang ke pesantren Sidikiyah, buktikan apa yang diajarkan di Sidikiyah. Itu jawaban singkat, ya. Berarti Kiai Muchtar sudah naik haji ya, Pak Alex? Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti, ya, sudah beberapa kali ibadah ke Baitullah. Dan soal itu nggak perlulah itu menjadi perbincangan. Kan itu ibadah hal seperti itu kan sifatnya pribadi. Rahasia kita dengan Sang kepada Allah Ta'ala, nggak perlu. Oh aku wis sholat, oh aku wis zakat, oh aku wis poso sekian bulan, hal-hal seperti itu nggak perlulah jadi perbincangan gitu. Bagaimana? Dengerin ya, netizen ya, tuh dengerin. Yang penting bagaimana kita ini bermanfaat kepada masyarakat luas. Banyak ngomong tapi nggak manfaat, percuma. Ya, ngaku-ngaku macem-macem tapi nggak ada manfaatnya ke masyarakat, ya percuma. Semua hanya pribadi, hanya ingin dipuji orang. Itu di Sidikiyah enggak seperti itu. Ya. Nah,
Terakhir ini Pak Haraj, di YouTube beberapa saya pernah lihat potongan-potongan ceramah Kiai Mukhtar. Salah satunya itu saat Kiai Tar menyampaikan kita nggak perlu menghadiahi Nabi Muhammad Al-Fatihah. Kita ini siapa? Kok ngasih hadiah ke Nabi Muhammad Al-Fatihah? Nah, padahal kebanyakan mayoritas masyarakat kita kan biasanya mengirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sebagai wasilah. Nah, bahkan beberapa ustadz atau kiai itu sudah bikin video untuk menanggapi ceramahnya Kiai Mukhtar yang tadi itu. Nah, kalau menurut pandangan Pak Alat, gimana soal itu? Soal itu. Yang pertama, video yang beredar di media online, video ceramah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar itu memang potongan. Potongan sedikit. Mohon bagi orang yang ingin memahami betul, lihat video Mau'idhah Hasanah beliau secara penuh. Jangan dipotong sedikit. Seperti wawancara saya ini tadi. Kalau dipotong sepotong-potong bisa jadi fitnah baru. Iya, betul. Itu yang pertama, tolong menjadi perhatian bagi semua bahwa video yang beredar itu potongan singkat. Yang bisa jadi kalau diterima oleh masyarakat awam menjadi hal yang fitnah baru. Jadi itu tolong dipelajari secara lengkap, secara utuh Mau'idhah Hasanah beliau itu. Itu yang pertama. Jangan hanya taunya potongan singkat terus menjustifikasi, memvonis. Sekarang kan musimnya gitu. Potong, share, viral, senang dia. Nah, itu yang kedua, di dalam Al-Qur'an itu diterangkan wabtahu ilaihil wasilah wajah itu bisa la'allakum tuflihun. Wabtahu ilaihil wasilah, dan hendaklah kamu itu berusaha dengan wasilah. Wajah itu bisa pilih, dan berjuanglah kamu di jalan Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang beruntung. Di dalam ayat Al-Qur'an ini kita sebagai umat mukmin diperintah untuk wasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah itu untuk perantaraan kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Siddiqiyah, kita juga kontak Fatihah. Kalau mau dzikir juga membaca Fatihah kepada Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, para sahabat, para ahlul bait, para ulama, para syuhada, para aulia, semua lengkap. Kita tidak meninggalkan itu. Kita setiap mau dzikir itu kontak rohani dengan membaca Fatihah kepada orang-orang suci semua itu tadi. Bukan kita anti, bukan. Kita melaksanakan bahkan tiap hari. Cuma bagi Siddiqiyah kita membaca Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi, para rasul, para sahabat, ahlul bait, itu bukan menghadiahi beliau. Kita baca Fatihah tapi tidak dengan niat menghadiahi beliau. Tapi dengan niatan kita wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui wasilah perantaraan orang-orang yang suci tadi, yang sudah jelas dekat kepada Allah Ta'ala. Karena memang ini diperintah. Wabtahu ilaihil wasilah. Jadi kita justru karena mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, wabtahu ilaihil wasilata wajah itu bisa la'allakum tuflihun. Mengapa kita tidak mempunyai pendapat bahwa Fatihah itu untuk menghadiahi beliau? Karena beliau Nabi Muhammad itu maksum, sudah terjaga, sudah dijamin
Liyaghfira ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, surat Fatih. Liyaghfira sudah diampuni dosa-dosanya. Taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, baik pun dosa yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan itu sudah dijamin diampuni. Beliau juga rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Jadi beliau adalah lautan rahmat. Justru beliaulah yang menolong manusia, memberi syafaat kepada manusia, yang membantu kepada manusia. Beliau sudah lautan rahmat, ya. Justru kita inilah yang perlu bimbingan dari beliau. Perlu pertolongan dari beliau Nabi Muhammad. Perlu syafaat dari beliau Nabi Muhammad. Bukan sebaliknya. Justru kita yang perlu mendapat curahan rahmat dari Nabi Muhammad. Bukan kok kita memberi kepada Nabi Muhammad. Itu namanya kita takabur, ya, nguyai segoro. Nah, kita tiap dzikir membaca Fatihah, bukan tidak membaca. Pasti tiap dzikir membaca Fatihah kepada orang-orang yang suci tadi. Cuma Fatihah kita ialah mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu untuk wasilah. Wa ba'tahu ilaihil wasilata. Jadi bukan kita kok ngarang-ngarang sendiri, tapi karena mengikuti petunjuk dalam Al-Qur'an. Berarti gini Pak Khaled, biasanya kalau kita baca Al-Fatihah, kalau untuk Nabi Muhammad itu kan berarti intinya tadi sama ya, Siddiqiyah pun juga baca Al-Fatihah. Kontak rohani, kontak membaca Fatihah kepada beliau. Beda niatnya. Iya. Sebenarnya kalau yang saya tangkap niat untuk wasilah itu kan sebenarnya sama aja. Kita mayoritas umat muslim di Indonesia baca Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad itu juga untuk wasilah. Iya, iya. Berarti kan sama. Untuk wasilah. Nah, cuman gini, kita biasanya baca Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad itu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Nah, kalau di Siddiqiyah sama, bacaannya ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Sama loh. Sama. Kalau nggak percaya cek, tak bawakan bukunya lain waktu. Nggak bawa. Sama. Berarti sama. Clear. Nggak usah diperdebatkan. Kalau itu yang memperdebatkan hanya ingin terkenal aja lewat viralnya Siddiqiyah. Sama. Bacaannya sama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Kita tiap mau dzikir baca Fatihah kepada Nabi Muhammad, para nabi, para rasul dan seterusnya. Ya. Berarti nggak ada yang beda ya, Pak Khaled ya. Ya. Mungkin itu penutup wawancara kita podcast hari ini, Pak Khaled. Saya merasa terhormat sekali bisa wawancara Pak Khaled langsung ini, luar biasa sekali. Saya mendapat ilmu banyak dan semoga ini bisa jadi penambah ilmu, menambah khazanah kita tentang keislaman Nusantara. Terima kasih Pak Khaled, semoga sehat selalu. Amin. Demikian podcast TV Bangsa kali ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa ngundang Pak Khaled lagi. Siap. Luar biasa pokoknya diskusi kita hari ini Pak Khaled. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya, pemirsa dan juga tim. Ya, sama-sama Pak Khaled. Sekian podcast hari ini. Semoga barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.